Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kandang Jago Raka. Nah, pada sore hari ini saya lagi ini teman-teman, nurunin ayam-ayam betina yang udah saya sortir di box-box itu. Saya turun biar dia lagi kipu-kipu. Biar dia lagi kipu-kipu teman-teman ya. Kalau lagi kipu-kipu tuh. Jadi biar kipu-kipu, biar sehat. Ya walaupun pada akhirnya akan kembali sebagai kodratnya sebagai ayam teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai pendapat saya tentang fenomena ayam pasar itu bisa menang undangan teman-teman ya. Sebenarnya saya pengen nyebut harga sih, cuman ya saya rasa teman-teman udah tau lah harga ayam pasar itu berapa, karena kalau untuk di video YouTube ini kita ndak bisa sebut harga dan nominal harga teman-teman ya, karena nanti itu akan menjadi pelanggaran teman-teman. Makanya saya di video-video saya itu saya sebut-sebut harga itu ya udah saya kurang-kurangi. Maka kalau keceplosan pun ini pasti kena juga tuh sama YouTube, dibatasin video saya tuh. Jadi faktor yang pertama itu kandang impor ataupun kandang besar biasanya ayam-ayam kisat yang enggak kepake ke pasar-pasar teman-teman. Jadi itu kemungkinan terbesar itu seperti itu teman-teman, karena kalau sudah kandang besar ataupun importir karena ada kalkulasi biaya teman-teman, entah itu biaya pakan, biaya karyawan, biaya segala macam, itu ada kalkulasinya. Jadi kalau misalkan kandang kecil lah, kandang masih merintis, itu kan ayam-ayam yang kisat-kisatan kan rata-rata ya dimasukin jalur kodratnya sebagai ayam. Kalau saya kan kayak gini kan, ini kan ayam-ayam betina-betina yang memang enggak saya masukin. Dan juga nanti kalau udah agak besar dikit ya sudah saya jadikan kodratnya sebagai ayam, karena untuk kalkulasinya ini menurut saya tidak rugi teman-teman. Menurut saya tidak rugi kalau kalkulasinya ini masukkan kodratnya sebagai ayam teman-teman. Tapi kalau misalkan ke kandang besar itu yang sudah per bulan mengeluarkan uang misalkan hampir 3 digit, wah itu kalau sampai kayak model saya gini teman-teman lakukan kodratnya sebagai ayam, itu benar-benar sangat rugi teman-teman kalau misalkan kandang-kandang importir. Jadi gak heran sih kalau misalkan ada ayam-ayam pasar yang bisa menang-menang besar teman-teman. Dan aja teman-teman, kalau teman-teman mau nyari yang seperti itu ya teman-teman perhatiin aja nih, ada kandang yang besar nggak dia teman-teman. Terus dari timur, selatan, utara, barat, itu teman-teman sering-sering aja datang ke pasar-pasar ayamnya itu. Kemungkinannya dia itu ngebuang ayam-ayamnya itu ya jam 3 pagi tuh. Makanya teman-teman tuh harus tidurnya tuh jangan begadang-begadang teman-teman ya. Tidurnya tuh sore jam 3 pagi udah berangkat ke pasar. Nanti pasti ada yang nganterin tuh ayam tuh. Wah itu teman-teman buru-buru diboyong gitu. Kan kalau misalkan pasar-pasar itu kan dia ya memang fokusnya ke cuan aja, nggak fokus buat nge-breeding karena lama teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang memang mau cari-cari ayam pasar apa segala macam memuaskan lah, ataupun kisatan importir, itu biasanya jam 3 itu dia nggak lama teman-teman. Itu biasanya kandang importir itu kerjasama sama depo-depo ayam itu buat langsung dieksekusi sebelum dia berangkat. Jadi teman-teman harus rajin-rajin tuh jam 3 pagi tuh ke pasar-pasar depo ayam. Pasti itu teman-teman ayam-ayam itu beda dibanding ayam-ayam pasar yang pada umumnya, beda banget itu penampakannya itu. Dan juga untuk fenomena yang kedua itu memang ada beberapa ayam yang memang bukan terlahir dari kandang impor ataupun ayam impor ataupun ayam-ayam menangan, yang memang punya garis katurangan yang istimewa teman-teman.
cuman itu benar-benar 1 banding 1 juta ataupun 1 banding 1 miliar lah dalam satu tetasan ayam, teman-teman. Itu langka. Nah, biasanya memang ada, teman-teman, cuman itu sangat benar-benar sangat sulit sekali, teman-teman, sangat sulit. Jangankan yang ternak-ternak iseng, kita aja yang ternak-ternak semi profesional aja yang memang dapat katuranggannya itu kadang-kadang itu ya tidak sesuai harapan kita, teman-teman. Gitu. Kalau katuranggan itu memang ada ciri-ciri khusus, tapi tidak bisa istilah. Kalau misalkan yang teman-teman sudah tahu katuranggan, ya sudahlah, itu ilmu buat teman-teman dan bakal buat teman-teman juga. Saya sih bukan sombong atau bagaimana merasa paling tahu katuranggan, cuman menurut saya yang hal seperti itu cukup untuk dikonsumsi buat diri saya sendiri, teman-teman. Itu faktor yang kedua, teman-teman. Nah, saya mau sedikit cerita, teman-teman, ya. Jadi saya itu kan cukup kenal beberapa boto-boto kandang importir dan juga boto-boto besar lah, boto-boto importir ataupun boto-boto kandang besar lah di Indonesia itu. Ada beberapa kenal. Biasanya itu saya kedip-kedipan mata, teman-teman, mereka itu ayam dari ini. Kalau misalkan sisain itu saya begitu, teman-teman. Itu bukan hal tabu, pasti kandang besar itu dibanding dilakukan kodrat ayam sebagaimana ayam pada mestinya, itu pasti bakal dikisatin, teman-teman, di pasar, teman. Beda kalau sama kayak saya begini yang kalkulasinya itu tidak akan rugi, teman-teman. Kalkulasinya itu tidak akan rugi. Jadi walaupun ini ayam-ayam bawah ini saya lakukan kodratnya sebagai ayam, jadi tidak akan rugi, teman-teman. Beda kalau kandang besar itu pasti rugi. Jadi biasanya saya main mata boto-boto, gue pengen ayam ini gitu, pasti sama dia dikabarin kan, teman-teman, kalau misalkan memang ada. Kalau memang ada, teman-teman, dikabarin. Saya pernah waktu itu, teman-teman, ya, ada 3 ekor, teman-teman. Tiga ekor saya ambil 2 jantan 1 betina. 2 jantan itu hasilnya menurut saya cukup memuaskan, tapi nggak sempat saya ambil garis keturunan, karena biasanya ayam yang dimasukin ke pasar itu ada katurangan khusus yang memang tidak bisa mengeluarkan genetik ayam jawara. Cuman itu perbandingannya itu cukup signifikan, teman-teman. Jadi kalau misalkan ayam dimasukin ke pasar itu, kalau untuk kita breeding itu rata-rata kebanyakan anakannya nggak nurun, teman-teman, karena ada hitung-hitungannya, teman-teman. Ada hitung-hitungannya bagaimana cara menurunkan genetik ayam biar masuk, teman-teman. Itu memang ada hitung-hitungannya, dan ya menurut saya itu ilmunya cukup dikonsumsi sama saya sendiri, teman-teman. Cuman kalau ada teman-teman yang tahu, ya cukup tahu aja, teman-teman aja yang konsumsi sendiri. Jadi biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada katurangan ayam yang bisa menurunkan anak-anaknya bagus, itu di pasar itu saya rasa itu hampir nggak ada, teman-teman. Walaupun kandang impor itu ngisatin ayam ke sana, pasti nggak akan dia jeblosin itu ke pasar. Tapi kalau untuk ayam itu bisa menang-menang, itu saya yakin itu masih bisa. Tapi kalau untuk bisa menurunkan anak itu enggak, teman-teman. Ya walaupun teman-teman bisa hoki apa ayam-ayam kisatan yang memuaskan, itu keberuntungan teman-teman. Cuman biasanya ayam-ayam kisatan itu sudah setting sedemikian rupa untuk usianya itu tidak bisa bertahan lama, dan juga yang kedua itu pastinya itu di setting tidak bisa menurunkan keturunan yang juara, dan yang ketiga itu memang ada katurangan khusus yang peternak-peternak kecil yang memang tidak tahu katurangan
tidak tahu katurangan, jadi ayam itu dimasukin ke pasar. Ketika memang dipegang sama orang yang tepat, bisa memaksimalkan potensi katurangan yang ada dimiliki dari ayam tersebut, teman-teman ya. Karena enggak sebagian ayam yang memakai katurangan ya teman-teman, walaupun memang ada katurangan ya. Buat yang paham-paham pasti tahu lah, yang buat nggak paham ya kalau bisa yang pasti beli yang ada videonya aja teman-teman ya, yang ada videonya. Terus juga ya sih bukan mempromosi diri saya teman-teman ya, ya kurang lebihnya teman-teman bisa lah beli di mana aja, ataupun walaupun nggak beli di saya bisa beli di mana aja. Cuman yang jelas ya, kayak saya gini teman-teman ya, ya misalkan usia ayam jelas diposting, biang-biang yang jelas, paceknya jelas, netesnya jelas, usianya. Jadi bener-bener kalau misalkan teman-teman yang beli di saya ini itu bener-bener hasil ternakan saya sendiri teman-teman, hasil ternakan saya sendiri. Dan juga untuk gaya main itu kembali lagi kepada kesenangan teman-teman. Untuk gaya main itu kembali kesenangan teman-teman. Memang saya akui masih banyak PR-nya saya juga. Jadi pada intinya ayam itu tidak ada yang jelek teman-teman, kembali lagi kepada selera teman-teman. Mau yang seperti apa itu lalalali terserah, itu kembali kepada seleranya teman-teman untuk memilih amunisi ayamnya. Oke teman-teman, itu ajalah pembahasan saya mengenai fenomena ayam pasar yang bisa menang-menang undangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.